Nah, ini meri-meri saya. Nah, jangan seperti yang tadi ya teman. Kalau seperti yang tadi, nanti meri-merinya bisa mati semua. Ingat, bisa mati semua teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini gambarnya harus disensor ini harusnya. Nah, pada video kali ini saya mau melanjutkan tentang pembahasan perawatan meri dan sekaligus menjawab pertanyaan dari sedulur Entok Ngapak yang kemarin tentang dia bertanya tentang meri juga. Nah, nanti saya bahas. Nah, setelah kemarin saya menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat merawat meri. Jadi, umumnya meri itu turun dari box itu umur 2,5 bulan atau sampai bulu-bulu halus atau bulu-bulu kuningnya itu hilang teman. Kenapa harus di umur segitu? Jadi kalau diturunkan umur segitu, kaki meri sudah mulai kuat untuk menopang tubuhnya ketika dia lari maupun bergerak. Ya setidaknya ketika dia jatuh melumah, dia itu bisa bangun sendiri teman. Karena biasanya meri yang masih kuning itu kalau jatuh melumah itu sangat susah berdirinya, keburu ditelabung pitik teman. Seperti itu ya. Nah, selain itu juga agar meri tidak kurus atau mati ketika tidak kebagian makan karena kalah dengan seniornya teman. Jadi ketika meri dikeluarkan pada umur 2 bulan itu sangat riskan ketika dia berebut pakan dengan seniornya. Jadi dia pasti kalah dengan seniornya saat berebut pakan dan hasilnya pasti akan kurus, bahkan kematian pun akan datang. Seperti itu teman. Nah, ketika meri sudah turun dari box atau kandang khusus, masalah pakan harus benar-benar dicermati atau diperhatikan teman. Biasanya bagi peternak yang kandangnya luas sih ini tidak berpengaruh, karena setelah meri turun dari box, kalau kandangnya luas pasti ada tempat khusus atau seket pemisah antara senior dengan meri yang baru turun ini teman. Jadi biasanya yang kandangnya luas itu dipisah. Ini di sini indukan, nah di sana terus buat yang meri. Nah seperti itu ya biasanya. Nah tapi bagi peternak yang lahannya minim atau pemula seperti saya ini, mau nggak mau itu dicampur antara senior dengan yang turun dari box tadi teman. Nah ini yang harus benar-benar dicermati. Ketika kita memberi makan, kita harus benar-benar memastikan kalau si meri ini kebagian makan teman, atau si meri ini benar-benar kenyang teman, agar nantinya pas malam dia tidak kedinginan, hipotermia atau masuk angin dan mati. Itu yang sangat fatal. Jadi teman-teman harus benar-benar memastikan bahwa entok ini makan dan kenyang. Seperti itu teman. Jadi ya kita harus mau nggak mau menunggu sampai meri ini kenyang semua. Kalau tidak ditungguin atau dienteni, pastinya mereka akan kalah saat berebut pakan teman. Nah misalnya teman-teman menunggu di kandang ya pastinya betah lah, nggak mungkin karena hal terpaksa. Orang saya saja kalau misal memberi pakan jam 7 pagi, saya biasanya keluar kandang itu setengah 10 teman. Ya di kandang entah duduk, entah jongkok, entah ngapain, ngeliatin entok ya pokoknya betah lah kalau kita bermain di kandang itu. Karena ya itu hobi kita, seperti itu teman. Nah jadi seperti itu ya teman, semoga mudah dicermati dan mudah dimengerti. Nah saya sambung ke pertanyaan sedulur entok ngapak kemarin. Dia itu bertanya tentang Mas, kalau meri 3 bulan kehujanan itu bagaimana untuk kesehatannya. Nah sebelum itu saya mau menjelaskan ke belakangnya dulu. Nah, saya mau mencoba menjawabnya.
Pada dasarnya, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau meri itu sangat suka bermain air, teman. Ingat, sangat suka bermain air. Tapi kalau untuk hujan-hujanan, dia itu kurang suka untuk hujan-hujanan, teman. Coba teman-teman perhatikan atau cermati ketika turun hujan, pasti entok atau ayam itu pada berteduh di emperan rumah, teman. Coba teman-teman lihat. Nah, ketika hujan reda, baru dia beraksi. Dia itu mencari genangan air untuk kipu. Nah, mungkin teman-teman tahu kipu, dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Seperti itu, teman. Nah, itu berarti kalau kehujanan cuma sebentar itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama itu yang bahaya, teman. Apalagi kehujanannya itu sore menjelang malam. Itu sangat beresiko terkena hipotermia atau masuk angin. Karena ketika hujan-hujanan sampai basah kuyup itu sore menjelang malam, otomatis sudah tidak ada sinar matahari yang bisa menghangatkan tubuh. Jadi itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Seperti itu, teman. Ya, jadi para peternak harus cermat ketika membuat kandang. Peternak harus pintar-pintar membuat kandang yang aman dari hujan, karena meri itu tahu batas kemampuan dia menahan dingin, teman. Jadi ketika dia bermain air dan sudah merasa dingin, otomatis dia akan minggir, dia pasti akan mencari tempat yang hangat. Jadi ini ada hubungannya tentang tata kandang yang baik. Jadi ada tempat untuk berteduh seperti itu dan tempat untuk main seperti ini, teman. Nah, semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Terima kasih untuk responnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe karena itu sangat berarti bagi saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dibetulkan. Kita sama-sama belajar dan saya minta dukungannya agar channel ini berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.